Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liola Rizky Ramadhani, NIM 21042289, mata kuliah Ekonomi Publik. Dosen pengampu saya adalah Iit Permadani, STMT. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, dan prodi saya adalah Ilmu Administrasi Negara. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang saya buat sendiri, yang berjudul Teori Ekonomi Modern. Saya akan membahas materi definisi ekonomi modern. Secara umum, ekonomi modern adalah sistem ekonomi di mana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga masalahnya sangat kompleks. Kemudian, ada sejarah ekonomi modern. Pada tahun 1776 dapat dikatakan sebagai tahun munculnya ekonomi modern, yaitu pertama kali muncul sekerkah harapan bagi masyarakat setelah berabad-abad sejak zaman Romawi hingga abad Renaissance, di mana manusia berjuang bertahan hidup dengan memeras keringat dan seringkali terpaksa membawa pulang hasil yang hanya cukup untuk bertahan hidup hari itu saja. Manusia terus-menerus berjuang mempertahankan diri melawan kematian dingin, penyakit, kelaparan, perang, dan kemiskinan, kecuali bagi para penguasa atau aristokrat yang bisa menjalani kehidupan penuh kemewahan. Kemudian, teori ekonomi modern. Yang pertama, masyarakat tradisional, yaitu tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk memproduksi di bidang pertanian maupun industri. Yang ketiga, lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Yang kelima, konsumsi, yaitu tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Yang kemudian, perbedaan ekonomi klasik dan modern. Yang pertama, ekonomi klasik dilansir dari Investopedia. Ekonomi klasik atau classical economics merupakan sebuah aliran pemikiran ekonomi yang dominan digunakan pada sekitar abad ke-18 dan ke-19. Kemudian ekonomi klasik dipelopori oleh Adam Smith. Kemudian teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli lainnya seperti David Ricardo, Thomas Malthus, dan Anne Robert. Teori pandang klasik disebut juga sebagai aliran modern. Pertama, ekonomi klasik menekankan pada kekuatan pasar. Yang kedua, ekonomi modern. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ekonomi modern merupakan aliran pemikiran ekonomi yang tingkatnya sudah lebih kompleks, karena permasalahannya pun juga semakin rumit, sehingga kebutuhan pemecahan masalah yang lebih mendalam pada awal kemunculan aliran pemikiran ini hadir karena perkembangan zaman dan teknologi. Kemudian, permasalahan ekonomi modern. Menurut teori modern, menurut Paul A. Samuelson, seorang pakar ekonomi membedakan masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian, yaitu yang pertama, suatu masyarakat ekonomi harus menentukan barang dan jasa. Apa saja yang akan diproduksi, barang dan jasa, mana yang akan
memprioritaskan barang dan jasa apa yang diproduksi. Kemudian serta barang dan jasa apa yang tidak dapat diproduksi. Yang kedua, bagi negara maju akan menggunakan faktor produksi padat modal dengan teknologi majunya. Sementara bagi negara yang berkembang akan menerapkan teknologi menengah tanpa mengesampingkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak terjadi pengangguran yang tinggi. Yang ketiga, bagaimana cara agar hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan utama masyarakat serta dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat yang menjadi pangsa pasarnya. Kemudian, jenis permasalahan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan pertambahan jumlah barang dan jasa diproduksi masyarakat. Perkembangan teknologi juga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketidakstabilan perkembangan ekonomi. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik turun dari suatu periode ke periode lainnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kondisi perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut. Yang ketiga, pengangguran. Faktor utama penyebab pengangguran adalah kekurangan pengeluaran dalam suatu perekonomian. Pada umumnya, pengeluaran agregatnya terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kemudian, penggunaan peralatan yang lebih modern. Seorang yang menganggur tidak memiliki pendapat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kebutuhan keluarganya. Hal ini bisa menjadi tekanan bagi pelaku dan bisa menimbulkan masalah sosial seperti kejahatan dan pencurian, bahkan pembunuhan. Kemudian ada kesimpulan dari teori ekonomi modern. Kegiatan ekonomi modern, kegiatan yang sangat membantu suatu bangsa menjadi sejahtera karena dengan kegiatan tersebut selain dapat memenuhi kebutuhan juga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi suatu bangsa itu sendiri. Dan ekonomi modern adalah sistem ekonomi yang dimana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara sumber dayanya terbatas dan menimbulkan masalah yang cukup kompleks sehingga dalam menghadapi ataupun memecahkan masalah tersebut, salah satunya adalah mampu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik secara individu maupun organisasi di negara tersebut. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.